Halo guys, kali ini ada sesuatu yang sangat berbeda karena aku ditemenin tamu yang sangat spesial banget nget. Siapa itu? Mereka adalah adik-adik sepupu aku. Sebelahku ini adalah adikku yang bernama Didit. Dia adik kesayanganku salah satunya ya. Dia bagian dari kehidupan di masa muda-muda aku yang selalu menemani aku. Oke, perkenalkan ya Didit. Monggo. Halo. Tadi udah kenalin nama aku Didit. Jadi di sini juga nggak cuman sendiri, ada lagi kita berdua komplit sama adikku nih namanya Oti. Kita cuman berdua kakak beradik. Dulu pernah diceritain sama Mbak Yopi. Mbak Yopi itu kakak sepupu, jadi anaknya Pak D. Nah, aku anaknya adiknya Pak D. Nih, satu lagi nih sama Oti nih. Kenalin Ot. Iya, halo. Aku adiknya Mas Didit. Kandung berdua ya. Saya paling kecil, cuma berdua toh. Anaknya tantenya Mbak Yopi. Kita sekarang sama-sama di Jakarta. Mbak Yopi di Jakarta udah lama, kalau saya udah baru sebentar, 10 tahun mungkin. Terus sekarang ada Oti yang 2 bulan di Jakarta. Ya ini kayak reuni mini ya, setelah lama banget kita nggak pernah ketemu. Moga-moga bisa next kita masih bisa ketemu lagi gitu. Terima kasih adik-adikku, kesayangan aku. Jadi guys, di balik kisah kami itu banyak kisah kasih yang pernah kita alamin ya. Cuman asal kamu tahu ya guys, adikku Didit ini juga punya outlet warung yang sama, gak jauh dari warung Pakubono di Jalan Hangul Q2 nomor 74. Untuk alamatnya di mana Didit? Kebetulan sama-sama juga jualan soto. Kalau tempatku itu ada di Senayan, di Menara Mandiri, di dekat sini nih. Ya outlet kecil di food court, tapi sama-sama kita jualan soto. Jadi meneruskan. Tapi itu tadi kita satu nama walaupun berbeda manajemen. Kadang kita juga perlu nih kumpul duduk bareng gini, ya gunanya banyak, bahas tentang entah itu keluarga atau kita jualan tuh harus apa, harus ngikutin perkembangan zaman. Ya moga-moga ketemu itu bukan cuman buat say hi, tapi saling update kehidupan, karena itu penting juga. Apapun silaturahmi itu juga baiklah buat semuanya ya. Yang penting ketulusan hati ya. Betul. Ya Oti ya. Betul. Sayang ya. Betul. Antara adik dan kakak ya. Ya kan? Maafin ya Dit kalau Mbak Yopi pernah punya salah ya. Jangan punya namanya perempuan. Oh iya. Dikit-dikit itu terharu, dikit-dikit nangis gitu. Jadi Didit dan Oti ini yang dulu menemani kakaknya itu di saat galau, ya kan? Di saat lagi happy, mereka tuh nemenin terus. Tapi ya semua itu ada masanya guys. Intinya kita kakak beradik, jangan punya penyakit hati. Kita maju bareng. Ayo kita mendiskusikan apapun yang membuat kita tuh berguna apapun gitu. Nanti nggak sih apa ya Dik ya? Mbak Yopi kok jadi kayak Sama-sama bermanfaat. Iya. Udah istilahnya cari uang bareng, kalau bisa akur. nggak cuma uang bareng ya Dit ya, tapi ya saling support dari hati ke hati. Semua Betul, apapun tuh yang kita lakukan itu harus pakai hati, begitu betul pemirsa. Oke guys, jangan lupa kalau mereka ini sudah berkeluarga juga gitu loh ya. Adikku Didit ini punya istri dan sudah mempunyai anak 2 perempuan yang cantik-cantik gitu. Dan Oti juga mempunyai istri yang cantik pula. Luar biasa mereka itu ya kan. Asik banget, yang pokoknya tuh bisa
apa ya, kayak dimanapun tuh mereka bisa apa ya istilahnya apa tuh fleksibel ya, pemikiran apa kucing jenenge zaman saiki, open minded. Oh ya, dengan kakaknya yang swing mood lah apalah segala macam ya, buat orang-orang yang paham siapa sih Jovi yang sebenarnya, untuk orang-orang terdekat tuh mungkin paham apa yang aku maksud gitu. Oke, untuk sementara karena istrinya Didit lagi sibuk mendandani anaknya ya kan yang paling geragil, kita panggil istrinya Mas Oti. Oke, Dwinda, monggo kesini. Halo, namaku Dwinda. Udah gitu aja. Aku istrinya Oti. Hujan menembus kemacetan. Ya bener, ya jarang-jarang banget kita ketemu. Bisa di sini semua. Ya moga-moga habis ini next Mbak Yopi bisa ngajak lebih rame lagi saudara-saudara yang lain perkenalan. Nah, guys, mungkin kalau aku memanggil Nyonya Didit sepertinya tidak mungkin. Bagaimana kalau kameramennya yang mensorot buah hati Didit yang tercantik. Nah, mereka itu ya kan. Nah, itu ya. Sebelah kanan itu adalah istrinya Mas Didit dan keduanya itu ada anaknya Mas Didit ya. Aditya Murti loh. Aku lali to jenenge aslinya adikku. Sebegitunya kocaknya ya kakaknya ya. Yang penting kita tidak punya penyakit hati. Melihat saudaranya bahagia, ya itulah titik kebahagiaan saudara aku. Ada saudara yang sedih, kita support. Ada hal-hal positif, ya kita support. Intinya yang penting kita nggak ada rasa iri, benci, rasa negatif thinking. Makanya ya aku sebagai kakak ya lebih sebenarnya sharingnya bukan bahagia sih. Kalau menurut dari pengalaman hidup lebih ke galau guys ya. Jadi sedangkan adikku ini laki-laki, mereka bisa cukup mendengarkan itu udah cukup luar biasa aja tuh kan. Kalau kayak gitu tuh habis itu mau bawang putih mau keluar, jadi mereka cukup mendengarkan. Ya udahlah Mbak, sabar, ya udahlah Mbak, kita nikmatin, ya udahlah Mbak, yuk kita jalan-jalan supaya Mbak Yofi lupa apa yang dipermasalahkan, yang dipikirkan. Itu udah sungguh cukup luar biasa. Tapi kadang kan kisah kasih kita itu kan ada naik turun. Manusia itu kadang kita bisa lupa, hilaf, dan segala macam. Bagaimanapun juga adikku dua ini best. Itu yang membuat kita sampai saat ini, detik ini masih berkesempatan untuk berkumpul dengan ceritanya kita masing-masing. Gitu. Kalau menurut Didit gimana? Hati. Apa ya yang bikin kita solid ya karena saudara ya pertama ya. Yang kedua ya sama-sama apa ya, sadar butuh ya, kalau ya emang kita butuh satu sama lain. Dalalahnya kan juga usahanya bareng, jadi itu ya emang harus saling support ya, nggak bisa sendiri-sendiri. Ada tips gimana buat solid. Kadang kita punya satu bahasan, apa coba paling gampang, jalan-jalan. Iya benar. Harus cari parfum atau jalan-jalan. Jalan-jalan bukan harus yang keluar negeri atau kemana, yaitu mungkin bonus ya kalau kita mungkin bisa lebih. Cuman pergi untuk sekedar makan ke mall, walaupun juga gak ngapa-ngapain, tanpa belanja pun, itu mungkin salah satu tips kali ya buat Nasi kucingan loh. Ya, nasi kucing loh di. Cuman pergi ke kaki lima pun tuh mungkin juga bisa buat kita tetap solid loh. Jadi mungkin hal-hal receh itu tuh yang nggak disadarin mungkin bisa, iya kita bisa ketemu tanpa ngomongin apapun itu ya. Cuman jalan bareng mungkin bisa jadi salah satu tips. Setuju? Sayangi, cintai mereka dengan tulus tanpa apapun. Jadi itu rasanya luar biasa, itu keberkahan yang sangat luar biasa.
Ya semoga nanti ini akan bisa sampai kita tua ya Didit ya, Oti ya, gitu kan. Ya dengan keterbatasan waktu yang tidak seperti dulu lagi. Lebih apa? Quality time-nya itu lebih oke gitu loh, ya kan. Desember ke Jepang kalau gitu. Pengen harus kadang-kadang emang perlu ya pergi bareng, ya nggak tahu mau kemana, kayak katanya Mbak Yopi sama Mas Didit tadi, mau makan, mau jalan-jalan, mau ke mall, mau ke Kucingan ya Mbak ya. Ya, pokoknya kemana aja yang penting bareng sih, karena ya mau nggak mau silaturahmi itu penting lah buat apa namanya, ya saling dukung ya, buat apa, kalau apa orang Jawa bilang gede ke hati lah, kalau lagi ada masalah gitu tuh butuh kita. Ya itu gimana Mbak, jalan-jalannya kapan ya, kita nunggu ini konten di luar negerinya Mbak Yopi lah gitu aja. Bakal ada konten di luar negeri. Enggak Jerman, jejer Kauman. Oke guys, amin ya robbal alamin. Semoga kita nanti kedepannya akan ada konten kita jalan-jalan di mana, jalan-jalan bareng bersama anak-anakku, anak-anak Didit dan Oti dan Dwinda sekaligus, dan istri dan anak-anaknya Didit juga. Oh luar biasa, itu sesuatu yang nggak bisa dinilai dengan apapun gitu. Nggak ada. Karena kadang waktu kita juga terbatas karena kita punya keluarga masing-masing, kesibukan masing-masing guys. Jadi waktu yang seperti ini tuh juga sangat langka dan luar biasa gitu. Pokoknya kalau Mbak Yopi bikin apa, ngundang ya kita untuk bikin konten di luar negeri, aku menyanggupi lah, pasti ikut. Ya kabeh ya gelem. Bismillah ya guys, doakan kita bisa bikin konten di luar negeri ya kan, entah itu di mana ya kan, yang penting adalah kebersamaannya, dan semoga tidak hanya bertiga. Oke? Semangat, jangan lupa di follow, subscribe, di like, terus jangan lupa nanti kalau mau pesan-pesan apapun ya, kita punya admin masing-masing, monggo, dan harus di follow, di like, itu wajib ya, karena saya punya temen Ria Puspitasari. Anda boleh cek di profilnya dia. Kalau ndak follow like, akibatnya apa? Dadah.